Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ashraqa al-badru alaina fatabat minhu al-budur مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا روس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام مالك بلدين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bangga sekali bisa bertemu dengan kawan-kawan yang luar biasa, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lindungan dan jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pulang nanti jadi pengusaha. Amin. Jadi anggota dewan. Amin. Jadi bupati. Amin. Jadi wali kota. Insya Allah jadi gubernur. Jadi menterinya Yusuf Mansur. Jadi orang manfaat, bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah, bangun pabrik. Insya Allah disinilah ibadahnya, disinilah ngumpulin cita-citanya, disinilah kemudian berdoanya, mudah-mudahan pulang betul-betul menjadi orang besar dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketua panitia, teman-teman masjid, teman-teman semua organisasi, abang saya Gus Ulin dan semua senior di Korea, ada abang saya yang lain Dr. Amiruddin Kuba yang kebetulan bareng satu pesawat, dan semua yang hadir. Ucapan, omongan,
pikiran, termasuk diantaranya adalah impian. Dalam tanda petik makhluk hidup, ia itu bagaikan biji yang kalau keluar maka dia akan tumbuh berproses, tumbuh berkembang. Makanya teman-teman jangan sampai tidak punya omongan, mau jadi apa nanti, pulang mau seperti apa. Jangan sampai tidak punya ucapan ke depan mau jadi apa, mau jadi siapa. Jangan sampai kemudian kosong dari cita-cita, kosong dari impian. Kalau ditanya mau apa, weh sekarepnya, sejadinya lah, sengalirnya. Bagaimana Allah aja, iya betul bagaimana Allah aja, tapi bagaimana kita itu juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saudara-saudaraku, demi Allah teman-temanku di mana saja berada, termasuk yang hari ini saya langsung bicara di Korea, bahwa omongan kita itu hidup, dia tumbuh dan berkembang. Seorang tukang nasi uduk, seorang tukang nasi uduk yang berdagang di kampung sebelah dari Bandara Soekarno-Hatta. Setiap kali dia melihat pesawat terbang, tukang nasi uduk ini terlintas di pikirannya, di perasaannya, di hatinya, kemudian terucap menjadi ucapan di mulutnya, baik ngomong sendiri maupun ngomong sama teman-temannya. Nanti anak saya yang bakal menerbangkan pesawat itu. Kemana-mana ngomongnya begitu. Nanti anak saya yang bakal menerbangkan pesawat itu. Nanti anak saya yang jadi pilot. Nanti anak saya yang jadi pilot, nanti anak saya yang jadi pilot. Ngomong kemana-mana seperti itu. Dan asli itu yang terjadi. Di kemudian hari Yusuf Mansur mendapat cerita dengan izin Allah, ada seorang tukang nasi uduk yang kemudian melahirkan seorang pilot. Pilot yang ibunya bukan orang kaya, bukan orang berpangkat, yang ibunya bukan orang pinter, bukan orang lulusan SMA bahkan apalagi S1, tapi seorang ibu yang punya omongan kuat bahwa anaknya bakal jadi pilot. Sekarang saudara bayangkan, bila sang ibu bicaranya seperti ini, nanti anakku yang bakal punya semua pesawat itu. Sama aja. Ngomong nanti anak saya jadi security di bandara, sama. Nanti anak saya bakal jadi manajer di bandara, sama. Nanti anak saya bakal jadi general manager di bandara, sama. Nanti anak saya yang bakal kemudian jadi direktur di bandara, sama. Nanti anak saya yang bakal jadi dirut bandara, sama. Nanti anak saya yang bakal jadi menteri, sama. Anak saya yang bakal jadi presiden, sama. Sama-sama omongan, sama-sama kemudian ditanam. Ada orang yang punya cita-cita jadi santri, ada yang orang punya cita-cita jadi kiai. Ada orang-orang yang punya cita-cita jadi santri, ada orang-orang yang kemudian punya cita-cita punya pesantren sendiri. Tapi apapun itu, belajar kita bahwa betul omongan itu makhluk hidup. Makhluk hidup yang bernyawa dalam tanda petik, yang begitu kemudian keluar dari badan kita, keluar dari tubuh kita, menjadi pikiran, perasaan, omongan. Apalagi bila didengar oleh orang lain, diaminkan oleh orang lain, maka dia bisa menjadi nyata. Nyata. Seorang mahasiswa lari pagi. Seorang mahasiswa lari pagi. Begitu lari pagi, ada rumah menarik perhatian dia. Terus dia diam. Ada terlintas di pikirannya, di perasaannya, ini rumah bagus betul.
nanti saya yang punya rumah ini. Dah, dia jalan lagi, lari pagi lagi. Pak Setiawan yang dirahmati Allah, luar biasa beliau, sampai datang ke rumah saya 2-3 kali meyakinkan saya bahwa teman-teman di Korea menunggu Ustadz. Saya bilang iya, saya juga kangen sama Korea, kangen sama teman-teman. Sekarang kita sudah punya masjid demi masjid, imam demi imam. Dari 12 imam formal yang diakui sama Korea, 5 dari Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Si mahasiswa tadi jalan, lari, olahraga, terus dia lihat ada rumah, terus dia bilang nanti rumah ini bakal jadi milik dia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, demi Allah, dia ngomong cuman sekali-kalinya, cuman saat itu doang. Dia ngomong cuman sekali-kalinya, cuman pada saat itu saja. Tapi apa yang terjadi? 7 tahun kemudian dia berkenalan dengan seorang perempuan yang kemudian dia yakini bahwa inilah yang akan menjadi pendamping hidupnya. Lalu seiring perjalanan waktu, sang perempuan mengajak anak muda ini kemudian main ke rumahnya. Anda tahu, seperti bercanda. Anak gadis ini adalah anak dari pemilik rumah yang 7 tahun lalu kemudian dia bilang bahwa rumah ini akan menjadi miliknya, dan sungguh-sungguh itu terjadi. 7 tahun kemudian mereka menikah dan tinggal di rumah itu. Bayangkan saudara. Tidak salah ada seorang security yang kalau masuk kemudian kerja di satu perumahan, dia bercanda sama teman-temannya, nanti kamu kerjanya sama saya. Hebat loh Pak, nggak semua orang kecil punya omongan gede. Ikutin saya, nggak semua orang kecil, ayo, nggak semua orang kecil punya omongan gede. Nggak semua orang kecil punya omongan besar. Hebat loh, gara-gara omongan doang. Dia kalau datang suka bercanda, nanti kamu nih kerja sama saya, nanti kamu jadi manajer. Kamu nanti kerja sama saya, tak naikin gajinya 2 kali lipat. Teman-temannya juga karena ini bercanda, meresponnya seperti bercanda. Amin gitu. Mudah-mudahan amin gitu. Tidak tahunya Pak, nasib berpihak sama yang punya omongan. Sementara di antara kita nggak berani. Saudara ini insya Allah dikabulkan oleh Allah menjadi orang yang punya penghasilan bersih 1 miliar rupiah sebulan. Percaya? Selama Anda ngangkat tangan minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen penghasilan bersih 1 miliar sebulan. Dan Anda pasti sama dengan saya dan dengan semua orang yang sudah menjajah bahwa nyesel minta cuma 1 miliar. Kenapa? Karena pasti dikabulkan Allah Jalla Jalaluhu. Tapi siapa yang berdoa seperti itu? Doanya kan pendek, ya Allah, mudah-mudahan diperpanjang gitu. Betul tidak? Ya Allah, mudah-mudahan saya diperpanjang. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa balik lagi ke Korea. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kerja. Kecil betul. Padahal doa terbaik bukan saya. Doa terbaik tidak dimiliki sama Dr. Amiruddin Kuba. Doa terbaik mungkin tidak dimiliki juga oleh Gus Ulin. Kalau Gus Ulin bolak-balik bukan di sini. Doa terbaik itu adalah Anda yang hari ini belum pulang dan tidak pulang-pulang. Kenapa? Karena dihitungnya fisabilillah, dihitungnya jihad oleh Allah. Berangkat dari rumah ingin menafkahi keluarga, nyenengin orang tua,
membahagiakan keluarga, ada yang membahagiakan istri, ada yang membahagiakan suami, ada yang menanggung anak-anaknya, ponakannya. Maka selama dia datang ke Korea, pergi dari rumahnya dan belum kembali, selama itu pula doa makbul dan mustajab. Bayangin coba, doa Anda lebih daripada doa Yusuf Mansur. Bisa jadi lebih daripada doa romo-romo kiai yang stay di pesantren. Kenapa? Karena romo-romo kiai yang sedang di pesantren tidak punya doa yang dimiliki oleh saudara semua, yakni doa seorang musafir yang nggak pulang-pulang. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Mana omonganmu, mana ucapanmu, mana doamu, sini aku akan kabulkan. Satpam bilang nanti perumahan ini jadi milik saya. Siapa yang percaya, Pak? Posisinya satpam. Tapi berapa orang yang S1 nggak berani ngomong saya bakal jadi pengusaha? Berapa banyak orang-orang sarjana yang tidak berani berpikir, apalagi ngomong, mikir aja nggak berani bahwa nanti saya bakal jadi orang kaya. Nggak berani, Pak. Perlu nyali untuk punya ucapan, perlu nyali untuk punya omongan, perlu nyali untuk menyampaikan kepada orang-orang lain, nanti pabrik ini bakal jadi punya saya. Perlu nyali. Maka jadilah orang-orang yang punya nyali. Datang kesempatan yang Allah bilang la'allahum yarshudun. Mas, kata seorang di kampung di komplek, bisa jagain rumah saya, kami mau pergi ke luar kota, bisa? Ini lagi dijual ya, Pak? Iya, lagi dijual. Kalau ada yang nawar gimana? Ya alhamdulillah kalau ada yang nawar. Berapa duit? Sekian. Ya udah, mudah-mudahan dah. Si satpam lagi nungguin rumah si fulan, disitulah kemudian transaksi terjadi. Dan itulah awal dari kemudian lahir 7 pesona kayangan dengan izin Allah di Depok. Kila waqala menurut beberapa cerita bahwa pesona kayangan di Depok yang harganya ada yang 7 miliar lupa satu. Salah satu kemudian pemiliknya adalah seorang satpam yang dari dulu kemudian bicara nanti perumahan ini jadi punya saya. Bukan satu komplek loh, Pak, 7 komplek. Ada kawan saya yang lain begitu saya suka cerita. Izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngomong gede betul, alhamdulillah. Cita-citanya tinggi. Suatu saat dia salah ngomong. Ketika SMA, dia ngomong kemana-mana, nanti saya punya duit 5 triliun. Bayangin coba. Seumur sama saya. Ketika SMP, SMA, dia ngomong, nanti saya bakal punya duit 5 triliun. Ternyata dia salah. Maksudnya dia itu 5 juta. Tapi kepleset gitu. Keluarnya jadi 5 triliun. Dia baru sadar ucapan itu dia salah berbelas-belas tahun kemudian, ketika akhirnya dia menjadi seorang wali kota yang PAD-nya 1 tahun 5 triliun, Pak. Bayangin, Pak, salah ngomong
dikabul. Salah ngomong itu 5 triliun dikabul. Maka saya sering ngomong sama yang belum pernah pergi haji. Siapa namanya? Samsudin Pak Ustadz? Bukan. Siapa namanya? Samsudin Pak Ustadz? Bukan. Loh, nama saya Samsudin? Bukan. Loh, siapa Pak Ustadz? Haji Samsudin. Oh Pak Ustadz, saya belum haji. Udah mulai sekarang pakai aja namanya Haji Samsudin. Sekarang kalau kenalan kemana-mana bilang saya Haji Samsudin, Haji Samsudin, Haji Samsudin. Bikin kemudian nasi kuning, umumkan sama orang-orang bahwa nama saya sekarang Haji Samsudin. Biar aja orang lain bilang pembohong, orang lain bilang belagu, orang lain bilang sombong, bilang sama mereka semua, buat saya itu adalah doa. Saya tanya mereka-mereka yang belum punya rumah. Belum punya rumah? Belum Pak Ustadz. Masih ngontrak? Masih Pak Ustadz. Datengin yang punya kontrakan. Ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya sama dia, mau dijual gak rumah Anda? Ikutin saya. No matter what, no matter how, nggak peduli. Omongan, nggak ada urusannya sama fakta. Omongan nggak ada urusannya sama kenyataan. Segini banyaknya anak-anak muda dari Indonesia, insya Allah inilah kekayaan Indonesia. Asal semua anak muda Indonesia omongannya tinggi, gede, besar, luas, hebat. Jangan jadi anak muda yang payah. Bener loh, ini segini aja nih kalau omongannya menggelegar semua. Wah, bener Pak, serius Pak. Ada satu anak santri dengan izin Allah dikasih gambar-gambar negara di dunia. Ayo kamu pilih yang mana? Dipilih. Oh, Rusia kamu pilih. Iya Pak Ustadz. Yang lain kan pengen ke Korea, pengen ke Taiwan, pengen ke Madinah, pengen ke Arab Saudi, biasalah. Turki, saya pengen ke Korea, saya pengen ke Rusia. Ya udah kamu doa. Subhanallah, sejalan-jalan itu ada ulama dari Rusia, nggak tahu bagaimana ceritanya, pergi aja ke Rusia. Allahu Akbar. Segampang itu Pak, memang betul segampang itu, asli. Makanya jangan tidak pernah punya impian. Kenapa orang-orang yang sedekah nih, bismillah ya Pak Ustadz, diganti 700 ya Pak Ustadz, ceder, lalu kejadian lah Pak. Gak usah dia sedekah Pak, dia mikir aja, punya duit sebanyak 700 kali lipat dari duitnya hari ini, kejadian Pak. Tadi kan saya bilang sama saudara-saudara semua, saudara, insya Allah saudara bisa punya duit 1 miliar sebulan, bersih. Udah dibagi kepada 4 istri. Amin. Ya. Udah selesai bayar ini bersih, insya Allah kejadian. Disiplin aja. Zuhur ya Allah 1 miliar, Asar ya Allah 1 miliar, Maghrib ya Allah 1 miliar. Terus saya doa demi Allah Pak, 3, 4, 5, 6, 7 tahun kemudian Anda sudah meralat omongan Anda. Kenapa? Sudah tercapai. Saya kalau doa udah nggak main miliar lagi, triliun. Nggak main miliar ya, nggak cukup. Loh, cita-cita saya membangun masjid di seluruh kota, di seluruh dunia, miliar nggak cukup. Cita-cita saya membangun rumah-rumah tahfiz di seluruh desa di Indonesia, bukan, di seluruh dunia, nggak cukup. Cita-cita saya menjadi ayah dari seluruh anak-anak yatim sedunia, miliaran cukup, kurang, triliun.
Alhamdulillah Pak, Allah kabulkan tidak lewat tangan saya, Allah kabulkan lewat tangan saudara-saudara semua. Subhanallah, 800 juta won kemudian menyelesaikan satu masjid baru di Korea. Tepuk tangan buat saudara semua. Saya cuman keberkahan oleh Allah, diajak awal kali pertama itu saja. Tapi kan di mata Allah, bila saya ikhlas karena Allah bersama orang-orang yang juga ikhlas, itu kan sama saja, ka'ajri fa'ili. Seorang tukang es datang ke rumah saya. Pak Ustadz, saya pernah datang ke Pak Ustadz saat Pak Ustadz tidak ada. Saya ikutin ceramah Pak Ustadz bahwa Tuhan kita adalah Allah Maha Kaya. Dia pasti mampu memberikan apa yang kita minta. Pak Ustadz, saya disuruh Pak Ustadz sholawat. Saya bersolawat. Kata Pak Ustadz, mau apa aja sholawatin, mau apa aja bersolawat, insya Allah dikabulkan. Pak Ustadz, saya berhari-hari sengaja dagang es melintas di depan rumahnya Pak Ustadz. Saya berdoa sambil bersolawat supaya saya bisa kayak Pak Ustadz, jadi Ustadz dan punya pesantren. Pak Ustadz, saya orang bodoh, ngaji pun tak bisa, tapi saya percaya Allah Maha segala-galanya. Pak Ustadz, izinkan ini surat undangan milad pesantren kami yang ke-7. Saya bingung, tapi sebentar. Milad pesantren kami yang ke-7, maksudnya udah 7 tahun. Bener, ini ente yang bikin? Bener Pak Ustadz. Saya fotoin sengaja Pak Ustadz. Waktu saya tuh nggak punya duit, nggak punya ilmu, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, asli Pak Ustadz tukang es. Saya dengerin kok Pak Ustadz ngomong, kan Pak Ustadz cerita, Pak Ustadz juga tukang es. Betul Pak, saya tukang es. Tahun 99 saya dagang es di terminal Kalideres, asli saya dagang es. Tadi begitu turun, dengar tukang bakso di depan, saya komen tuh, saya dulu begitu. Apa kata tukang bakso di depan? Yang panas, yang panas, yang panas. Itu tukang bakso di bawah itu loh, yang baru, yang baru, yang baru, yang panas, yang panas, yang panas, baksonya baru panas, yang hangat, yang hangat. Saya begitu, saya turun naik bus, es kacangnya, es kacangnya, es kacangnya. 500 Pak, 500 es kacangnya Pak, 500 es kacangnya Pak, 500 es kacangnya. Alhamdulillah Pak. Boro-boro ada yang mau moto. Boro-boro hari ini kalau saya turun ke bawah kita foto bersama, betul nggak? Insya Allah kita foto satu-satu. Ada waktunya nggak nih? Mau saya? Ayo mau. Ini kan tim ses 2024 ini. Ngomong aja dulu ya kan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ceramah? Presiden Republik Indonesia Yusuf Mansur. Menteri Agama Gus Ulin. Hadirin yang dirahmati Allah, demi Allah omongan itu nyata. Si tukang es mendengar ceramah saya. Yusuf Mansur itu juga tukang es, sama, bodoh orang aku. Masuk. Betul Pak, saya dagang es. Zuhur saya sholat, saya taruh tuh es di terminal apa punya musola. Saya masuk musola, saya berdoa. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'
biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Saya bilang, ya Allah, kalau engkau berkenan memuliakan anak muda yang satu ini, ya Allah muliakanlah, itu doa saya. Tapi kalau engkau lebih berkenan menghinakan anak muda yang satu ini, jangan ya Allah, muliakan tetap. Saya enggak siap, saya enggak sanggup. Muliakan saya ya Allah, jadikan saya dilihat, jadikan saya didengar, jadikan saya dibutuhkan, jadikan saya orang yang diperlukan. Dan clear, saya bilang jadikan saya orang kaya. Gitu, titik itu. Ada urusan, susah jadi orang miskin. Emang enak apa jadi orang miskin? Enggak enak Pak. Dagang es bawa 70 kantong laku 5, miskin bener. Saya doa, loh ya alhamdulillah perjalanan dang, tiba-tiba ada tukang es cerita, saya 2 tahun nyelawatin Pak Ustadz. Saya nggak tahu loh Pak, ada tukang es yang sengaja jualan di depan rumah. 2 tahun nyolawatin, bukan dia nyari duit, tapi berkesempatan nyolawatin langsung TKP. Jadi nyolawatnya langsung di TKP. Kita kalau pengen beli mobil, sholawatnya di showroom, itu kira-kira. Bener loh, sakti tuh, serius. Sampean kalau pengen jodoh, udah ada namanya, udah ada orangnya, sholawatnya langsung di halaman si gadis. Sama mantunya, ya. Banyak cara bos, banyak cara. Saudara bisa melamar jadi tukang sapunya, saudara bisa melamar jadi tukang kebunnya, dan itu yang terjadi. Coba aja jajan. Sama tukang kebun. Coba dah. Melamar pembantu. Kalau saudara yang melamar masih biasa, tapi bila si gadis sama orang tuanya yang memohon, itu baru luar biasa. Tolong nikahin anak saya. Siap. Ada orang Pak, minjem sana nggak dapat, minjem sini nggak dapat, minjem sana nggak dapat, minjem sini nggak dapat, minjem sini nggak dapat, minjem sini gua nggak dapat. Putus asa? Enggak, dia marah. Dia sholat Pak 2 rakaat tiap malam dan tidak pernah ditinggal sholat malam. Dia sholat Pak 2 rakaat tiap pagi dan tidak pernah ditinggal tuh sholat duha tiap pagi. Apa dia berdoa? Ya Allah izinkan besok aku yang menolak mereka yang punya duit. Gila. Saya ulangi ya, saya ulangi. Ada orang butuh duit, pinjam sana nggak dapat, pinjam sini nggak dapat. Ada orang butuh duit, pinjam sana nggak dapat, pinjam sini nggak dapat. Ada orang butuh duit, pinjam sana nggak dapat, pinjam sini nggak dapat. Mentok, serba mentok. Huwa dia minal mentokin, dari golongan orang-orang yang serba mentok. Al mentokun. Yang lain al-muttaqin, dia al-mentokin. Yang lain al-muttaqun, dia al-mentokun. Dia putus asa? Enggak Pak, dia marah. Dia sholat duha, dia sholat malam, dia enggak putusin tiap pagi waqiah, tiap sore waqiah, dia enggak putusin. Apa dia bilang? Ya Allah izinkan aku ya Allah menolak mereka yang punya duit. Dan doanya dirubah Pak, bukan begini, ya Allah tolong mudah-mudahan saya bisa dapat pinjaman. Kecil amat. Doanya apa? Ya Allah jadikan saya orang yang menolak duit-duit mereka yang punya duit. Dan itu terjadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Mulai dia dengan usaha kecilnya aja,
Begitu jalan, pertama dia mendengar ucapan dari bank tempat dia naruh duit. Pak, usaha bapak bagus, bagaimana kalau kami kasih pinjam? Apa kata dia? Enggak. Asik. Pertama dalam hidupnya dia menolak duitnya orang yang punya duit. Loh, tapi bapak kalau enggak butuh. Datang konsumen, dia bilang, Pak, bagaimana kalau saya jadi pemodal bapak? Enggak. Pak, bagaimana kalau bapak pakai uang saya? Enggak. Pak, tolong ya. Enggak. Maka nyampelah dia apa yang dia omongin zaman dulu, bukan jadi peminjam tapi penolak orang-orang yang punya duit. Seorang tukang potong rumput, kira-kira tahun 2007, saya udah keluar dari salah satu gedung di rumah sakit. Ada tukang potong rumput. Terus saya turun, saya beri salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, waktu itu awal-awal saya masuk TV, Mas, pernah megang duit $100.000 nggak? Sambil megang gunting, dia ngeliatin saya, nggak jawab. Mas, pernah megang duit $100.000 nggak? Dia nggak jawab. Sekalinya keluar, berapa? 1 miliar kurang lebih. Oh, dibilang boro-boro. Oke, taruh guntingnya, ditaruh. Ikutin saya, angkat tangan saudara, angkat tangan saya. Dia mengangkat tangan. Terus saya bilang, ya Allah. Dia ngomong, ya Allah, beri saya uang 1 miliar, uang 1 miliar. Amin. Amin. Terus saya bilang, pamit ya. Yang perlu anda lakukan, Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Anda terusin apa yang anda doa sore hari. Siap? Siapa? Terus dia nanya, Bapak siapa? Ya 2007 Pak, belum ada yang kenal, baru awal-awal naik. Sudah 2012 saya bikin gathering. 2012 saya bikin gathering di Hotel Sultan. Asal saya ngomong ngadep ke kanan, ada yang ketawa. Saya ngomong ngadep ke kanan, nyengir. Saya ngomong ngadep ke kanan, senyum. Ada satu orang sepanjang saya ceramah, senyum terus. Kemudian terjadilah lelang amal. Terjadi nih lelang amal. Saya bilang, siapa di antara saudara-saudara yang pengen berada di belakang saya, samping kanan dan kiri saya, di depan saya, kita tahfizkan Indonesia. Bismillah, ayo daftarkan diri saudara menjadi donaturnya program tahfiz Darul Quran PPPA. Bismillah. Orang ini maju. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ikut Pak Ustadz. Oh ya, silakan nanti daftar sama teman-teman. Pak Ustadz, insya Allah dari saya 10 miliar. Kok 10 miliar sama gue sini? 10 miliar, banyak amat. Terus dia bilang gini, Pak Ustadz nggak kenal saya ya? Pak Ustadz nggak kenal saya ya? Kata dia. Saya bilang, nggak kenal. Sebentar Pak Ustadz. Dia jongkok. Terus dia peragakan gunting rumput. Terus kata dia, sudah kenal Pak Ustadz? Allahu Akbar. Masih lupa sih. Yang mana? 5 tahun Pak, 6 tahun, 2007, 2012. Gak ingat saya. Pak Ustadz itu datang nemuin saya dalam keadaan saya di tukang rumput. Pak Ustadz nggak saya kenal, saya juga nggak kenal Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak kenal saya, lah kok tiba-tiba ngomong, kamu mau megang duit $100.000 nggak? Saya ingat omongan itu Pak Ustadz. Saya pulang itu nangis Pak Ustadz. Saya lupa minta kaya sama Allah.
Saya lupa minta banyak duit sama Allah. Padahal Allah itu maha kaya, maha membagikan rizki. Betul, betul. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kapan saudara minta kaya sama Allah? Hampir kita orang gak pernah minta kaya. Jujur. Iya, minta rizki, iya. Allahumma inna nas'aluka rizqaka ya Allah. Iya. Berdoa, iya. Tapi telak gitu loh. Ya Allah, jadikan kulo orang paling kaya sekabupaten. Jarang, Pak. Jarang. Saya bilang perlu nyali. Minta sama Allah duit banyak perlu nyali. Kalau ditanya sama malaikat bingung juga kita. Kamu minta 1 miliar buat apa? Ya iseng aja. Pokoknya pengen megang lah gitu. Iya, nggak dibales juga, Pak. Punya proposal dong. Mau apa? Kan begitu. Saya mau ngangkat 1000 anak yatim. Gitu. Saya pengen bangun 10 musola setiap bulan, di mana satu musolanya 100 juta. Wahai Jibril, inilah proposalku. Paham orang? Kalau paham sampaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Gitu. Si tukang gunting rumput bilang, saya pulang ke rumah Pak Ustadz, saya nangis. Itu ada orang siapa itu ngingetin saya bahwa Allah maha kaya, maha membagikan uang. Lah kok saya tidak pernah minta kaya dan tidak pernah minta uang. Sejak itu saya berdoa. Saya berdoa seperti yang Pak Ustadz bilang. Sampai kemudian saya lihat Pak Ustadz ada di TV. Oh, yang ngasih tahu saya orang terkenal. Oh, yang ngasih tahu saya Ustadz terkenal. Terus dia ngikutin lama-lama jadi orang. Nah dia datang 2012. Dia bilang, Pak Ustadz, saya ikut 10 miliar. Izin Pak Ustadz, tiap bulan saya bisa sedekahnya 50 juta sampai selunasnya 10 miliar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bilang sama anak-anak muda di Indonesia, kalian pulang ke rumah kalian. Siapa yang ada ibu, siapa yang ibunya masih hidup, temuin ibu. Temuin ibu, cium tangannya. Anak-anak muda, para pekerja di pabrik, para pekerja di kantor-kantor, saya bilang sama mereka semua, temuin ibu kalau masih hidup, cium tangannya, bilang sama dia, bilang sama beliau, assalamualaikum mak. Mak, insya Allah tahun depan mak saya berangkatkan haji. Jatoin dulu omongan, ucapkan dulu omongan, mak, insya Allah mak tahun depan saya yang akan berangkatkan haji. Insya Allah emakmu, saya bilang, pasti menangis. Betul tidak? Emak pasti nangis. Apa kata emak? Ya Allah, emang lu tukang bohong. Dulu berangkat ke Korea aja belum dipulangin. Jual kambing, jual sapi belum dipulangin. Apa kata emak? Tapi seumur-umur emak dibohongin. Baru ini emak seneng dibohongin. Emak doain, mudah-mudahan kamu nanti bisa ngeberangkatin emak haji. Bahkan emak doain, emak berangkatnya sama kamu, sama istri kamu, Pak. Yang begini, Pak, nggak nunggu tahun, Pak. Bulan, Pak. Bulan, beneran bulan. Izin Allah, tuk 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 jeng. Berangkat umroh ke Baitullah. Kencengin doa selama di sana, jeng, berangkat haji. Selesai. Selesai. Allah. Asli segampangnya. Saya ngomong sama Allah di depan TV. Indonesia, begitu saya bilang. Ayo aminin doanya saya Yusuf Mansur. Di TV One, di Metro TV, di Trans, di mana-mana saya ngomong, termasuk di Antv. Tolong aminkan doanya Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya Yusuf Mansur bisa membeli Manchester United. Saya mau rubah namanya menjadi Mansur United. Pokoknya ngomong aja dulu. Alhamdulillah loh. Nggak lama saya betul-betul menjadi pemilik MU. 80% saham saya.
Sebelum kemudian saya lepas kembali. MU, Malang United. Lumayan loh. Sebelum dapat MU yang Manchester United, dapat dulu Malang United. Terus berangkat dang. Jadi 9 klub sepak bola. Pak, saya tidak pernah, Pak. Saya tidak pernah meminta kepada Allah bisa punya Persela, bisa punya Persika, Persela Lamongan, Persika Kerawang. Gak pernah saya berdoa sama Allah bisa kemudian memiliki 9 klub sepak. Enggak, saya doanya minta Manchester United. Tapi Allah bagi apa? 9 klub sepak bola, di mana satu diantaranya adalah klub yang dimana Egy Maulana Fikri kemarin melumat Thailand, itu bermain di Eropa, di Polandia. Itulah kekuatan omongan. Sampean ini ngomong sama orang aja Pak jadi, apalagi ngomong sama yang punya orang. Sampean panjenengan ini ngomong sama yang sesama orang jadi, apalagi kita ngomong sama Allah, pasti lebih jadi. Maka saya bilang sama orang-orang, pengen punya rumah gak? Pengen. Tunjuk aja di mana yang kamu pengenin. Bilang sama orang-orang, nanti saya pindah ke situ. Terus aja ngomong begitu, nanti kita pindah ke situ. Kalau ngopi di depan rumah, bilang sama anak-anak, nanti kita ngopinya di situ. Insya Allah Pak, nanti didatengin emang punya rumah. Lu ngomong sembarangan. Nunjuk-nunjuk rumah gua punya elo. Nunjuk-nunjuk rumah saya punya situ. Enak aja, sembarangan kamu ngomong. Emang kamu punya duit? Tapi Pak, 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, dia datang sama istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gerbang Anda udah berubah Pak. Pintu Anda sudah berubah. Gang Anda udah berubah. Anda juga udah berubah. 2 tahun, 3 tahun berubah. Tapi dia mengingat Anda. Apa kata dia? Dulu saya pernah datang ngecilin Bapak. Minta maaf Pak. Sekarang saya datang sama istri saya Pak, nawarin rumah yang dulu Bapak bilang pengen punya rumah itu seperti yang punya saya. Bahkan Bapak bilang kemana-mana Bapak pengen beli punya saya. Bapak bakal pindah ke rumah saya Pak. Tolongin saya Pak, saya sedang kesulitan uang Pak. Berkenan beli rumah saya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu yang terjadi. Tapi omongannya 5 tahun yang lalu. Lah kebayang gak kalau saudara punya omongan 5 tahun yang lalu? Udah jadi Pak hari ini. Nah tapi tidak terlambat, mengingat Anda masih muda. Jangan-jangan tuaan saya. Saya lahir tahun 59. Oh nggak percaya kan? Ini loh masih pada muda ini loh. 5 tahun ke depan baru 2024 Pak. Apa omonganmu? Apa ucapanmu? Apa impianmu? Apa cita-citamu? Ungkapkan hari ini. Ungkapkan di depan teman-teman dan ungkapkan di depan Allah. Usolli sunnat tahajud di Korea, rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bukan di Probolinggo, bukan di Magelang, bukan di mana lagi? Purwokerto, mana lagi? Cilacap, mana lagi? Banyumas. Cianjur, mana lagi? Tangerang. Bukan di kota kelahiran Anda, tapi di Korea. Ya Allah, aku menghadap padamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain pengen ke Korea jadi pekerja, dan saya sudah di sini ya Allah. Izinkan sekarang saya memperbaharui doa saya. Izinkan saya menjadi pengusaha antar negara ya Allah, dengan punya kantor pusat di Korea dan di Indonesia. Usolli sunnat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. 2020 sampean masih nanam, masih nyirem. 2021 sampean masih nanam, masih nyirem. 2022, 2023 mulai pohonnya muncul, dedang muncul. 2024 dedang muncul, makin gede, makin gede. 2027 betul-betul saudara menjadi pengusaha antar benua, bahkan bukan cuman Korea. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah malam
bukan sama kepala cabang Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, bukan cuman sama manusia, sama dirut ini dirut dah. Anda berdua sama Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Saya di depan sebagai anak muda yang miskin, menikahi perempuan yang juga miskin. Nih, saya bawa istri saya Maimunah. Saya bilang sama dia, "Dek, kita memang miskin, tapi Allah kita maha kaya. Nanti malam kita bangun, kita minta sama Allah supaya kita bisa diperjalankan Allah ke seluruh buminya Allah. Saya untuk bisa sholat malam tenang, berdiri nggak begini Pak, diganjel Pak. Kami berdua nyari dulu kardus Pak, karena rumah kami tanah. 2005 rumah kami masih tanah Pak. Kami cari dulu kardus, diratain dulu pakai kardus, kemudian baru gelar sejadah. Sejadah pun bukan sejadah tebal, tapi sejadah tipis. Tapi kami tahu kami sedang tidak bertamu kepada manusia yang kaya, kami sedang bertamu kepada Allah yang maha kaya. Kelar urusan, asli kelar. Sholat berdua sama istri. Tempat tidur kami bukan tempat tidur, tempat tidur warisan kakeknya dia tahun 70. Asal dinaikin bunyi nyik, miring nyik, aduh, jadi pengantin baru begini apa? Kalau mau main nunggu mertua tidur dulu. Main catur. Jadilah Wirda. Aduh, saya tukang potong ayam, kalau pulang bawa duit 1.000, 2.000, lah kapan kayanya ini? Pulang bawa duit 1.000, 2.000, kapan kayanya ini? Saya ulang tahun 2000, ulang tahun 2000, 19 Desember, ingetin nih, 19 Desember. Ingetin tuh ulang tahun saya tuh, 19 Desember. Ulang tahun Pak, istri saya ngasih kado. Apa ngasih kadonya? Sepasang sarung tangan. Begitu saya pulang dicegat sama beliau, "Kak, selamat ulang tahun." Dikasih tuh kadonya, sarung tangan. Saya tahu sebagai suami, dari mana duit buat beli sarung tangan? Wong kita kalau makan sate Padang Pak 3 minggu nabungnya Pak. Bener loh, suwek banget itu orang susah. Sial bener. Untuk makan sate Padang Pak, nabung 3 minggu dan makannya nggak berani 2 porsi, 1 porsi. Bedain kalau sekarang. Kalau sekarang kalau saya masuk ditanya berapa porsi, semua. Bedain. Kalau dulu berapa porsi, 1. Sekarang nih orang kaya. Kalau datang berapa porsi Pak, semua. Beda. Beda. Omongannya dulu orang susah, beli gorengan, Bang beli gorengan berapa? 1. Orang susah. Sekarang nih kalau beli gorengan, Bang beli gorengan berapa Pak Ustaz? Semua. Asik orang kaya nih. Menyenangkan jadi orang kaya tuh. Hah? Beli tiket, nyari yang promo. Aduh. Miskin tenaga. Tiket nggak promo itu. Promo aku dewe. Pak beli tiket gitu apa? Bisnis. Kalau perlu kita satu kokpit sama pilot. Oh kaya. Sholat di depan Allah seperti duduk di hadapan yang maha kaya. Minta dia kemudian meneteskan kekayaan. Masa nggak dikasih? Sama manusia aja minta dikasih. Kok tolongin Pak? Dikasih lah. Apalagi sama Allah. Suami istri ngadep Allah pagi siang sore malam. Di pabrik si suami doa, si istri doa di rumah. Di pabrik suami sholat, di rumah si istri sholat. Di pabrik suami berdoa,
Di rumah si istri berdoa pagi, siang, sore, malam. Subuh ketemu, doa berdua. Maghrib ketemu, doa berdua. Isya ketemu, doa berdua. Tahajud ketemu, tahajud, doa berdua. Gak mungkin sampai puluhan tahun. Gak mungkin. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, netes. Berkembang. Asik kok. Asik. Saya sama istri itu ngalamin gitu ya, episode namu ke orang, nggak ada harga sampai sekarang. Tapi kalau ke Allah enak betul, tanpa syarat. Kalau ke Allah mah cuman wudhu aja pak, susah amat sih wudhu. Cuman wudhu aja, nggak ada wudhu kok nggak apa-apa. Kecuali sholat sih. Kalau nggak ada wudhu emang doa harus ada wudhu, nggak perlu kan? Nggak perlu. Doa. Inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Saya pengen apa? Saya sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya pengen Samsung. Wa inna Samsunga Samsunguka. Saya minta sama Allah, ya Allah, jangan ada Samsung terbaru kecuali saya punya dan nggak mau bayar, nggak mau pakai duit. Itu minta. Enggak pak, saya jadi ambasador Samsung. Lama-lama naik tingkat kerja sama Samsung. Lah, kalau saya jadi ambasadornya, saya kerja sama Samsung, masa saya harus beli? Lah, itu saya dapatkan karena nabung. Nabung nih 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 tuh mulai pohonnya berbuah. Ya umur Anda berapa? Berapa umur? 22 tambah 9 baru 31 pak. Anda menabung dari sekarang. Asal mana? Cilacap. Bilang sama Allah, ya Allah saya pengen jadi bupati Cilacap. Serius ini? Betul. Saya pengen jadi gubernur Jawa Tengah. Betul. Ridwan Kamil pak, undang Ridwan Kamil. Undang Ridwan Kamil, suruh ceramah di hadapan Anda, cerita yang saya ceritakan langsung dari mulutnya. Emang apa Ridwan Kamil? Anak SMP pak. Anak SMP yang lain pulang, dia nyender di kantor wali kota. Apa kata dia? Moga-moga saya nanti jadi wali kota. Asal pulang, nyender kantor wali kota. Pulang, nyender kantor wali kota. SMA juga begitu, nyender lagi di kantor wali kota, nyender kantor gubernur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia kemudian jadi wali kota, dia kemudian jadi gubernur. Apa kata dia? Kekurangan saya satu, saya nggak pernah nyender di istana presiden. Ya, saya bilang Pak Ridwan kan sering ke istana. Pada saat ke istana, yang lain rapat, situ doa. Saya cerita sama Khofifah, cerita sama Ganjar, semua rata-rata punya cerita hebat-hebat. Akhir cerita, Ahmad Heriawan. Masih SMP Pak Ustadz, saya naik ke atas bukit. Terus di atas bukit saya orang miskin, saya anak orang miskin. Di atas bukit saya berdoa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa merumahkan orang-orang miskin. Mudah-mudahan saya bisa merumahkan anak-anak yatim. Saya bisa menanggung sekolah anak-anak miskin. Saya bisa menanggung sekolah anak-anak yatim. Pak Ustadz, di kemudian hari saya naik lagi di atas bukit untuk peresmian perumahan-perumahan yang saya bangun dalam keadaan saya sudah menjadi gubernur Jawa Barat. Allahumma sholli ala Muhammad. Keren loh Pak, keren. Cobalah di kegelapan malamnya Korea, di suhu yang bulan-bulan ini lagi dingin-dinginnya, saudara berdua sama Allah. Ngadep sama Allah, ya Allah, saya ini bukan ulama, tapi saya pengen punya anak ulama. Saya ini bukan kiai, tapi saya pengen punya anak kiai. Allahu Akbar. Ya Allah, saya miskin, di kampung saya pun orang tua miskin.
Saya berdiri di hadapan Engkau yang maha kaya ya Allah. Kayakan aku dan kayakan semua saudaraku. Allahu Akbar. Ya Allah, ibuku lagi stroke, ayahku lagi gagal ginjal, gagal jantung. Allahu Akbar. Ya Allah, adik saya begini, adik saya begitu. Allahu Akbar. Ya Allah, di pabrik begini, pabrik. Allahu Akbar. Tiap malam Pak, jangan sia-siakan. Sholat malam Anda beda sama saya, sholat duha Anda beda sama saya, sedekah Anda beda sama saya, doa Anda beda sama saya. Ketika Anda sama saya sama-sama baca Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, timbangannya beda. Anda segini, saya segini, tipis. Kecuali sekarang saya lagi ada di Korea, lagi safar. Walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atil dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra. Ikutin. Thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Catat kalau perlu. Inilah hari pertama aku menghadapmu ya Allah, dan saldo masih sekian. Oh iya benar. Saya bilang sama teman-teman, hitung tembokmu yang retak, hitung gentengmu yang bocor, seperti apa wajah rumahmu, tulis, lengkapi dengan foto dan segala macamnya, tempel di tembok. Inilah sholat malamku dalam kondisi rumahku seperti ini. Nanti di sholat malam ke 770 udah ceritanya berubah, asli. Saya bilang sama teman-teman, berapa isi ATM-mu? Bisa periksa di mobile bankingmu. Kalau bisa cek berapa, print. Dan ingat-ingat baik-baik omongan saya. Ya Allah, aku sholat menghadapmu di malam hari ini, aku sholat menghadapmu di pagi hari ini. Kondisi keuanganku seperti ini. Anda akan lihat 4 tahun berikutnya udah lain bos, beda. Ayolah, kapan lagi kita? Dan siapa lagi coba kalau bukan Allah Tuhan kita yang maha kaya? Mumpung kita punya Tuhan, Dia yang maha kaya. Masuklah kita ke bab yang berikutnya. Tadi babnya bab berdoa, bab yakin pada Allah, bab jatuhin omongan. Saya pergi ke Amerika sama istri. Siapa itu namanya mah yang punya Camry merah itu? Ingat gak? Ada si Kamal. Satu lagi siapa tuh namanya? Hah? Di pesawat saya ngomong sama istri saya begini, mah, di Amerika ini ada Allah nggak ya? Gitu. Pertanyaan ini salah Pak. Saya juga tahu pertanyaan ini salah. Cuman maksud saya begini loh. Kita kan kalau talking about iman,
Kalau kita bicara tentang iman, kan bicara keajaiban, bicara sesuatu yang bukan sistem, betul tidak? Bicara tentang sesuatu yang bukan aturan, bicara keajaiban, Pak. Kira-kira kalau di Amerika ada nggak sih keajaiban-keajaiban seperti yang kita yakini di pesantren, di kampung kita gitu loh? Tiba-tiba Allah jawab loh, Pak. Begitu saya turun di Washington DC, saya dijemput oleh seorang kawan sama istrinya. Dia cerita, Pak Ustadz, saya dengar Pak Ustadz tuh lagi susah-susahnya hidup di Amerika, udah pengen pulang aja rasanya. Tapi saya ngelihat Pak Ustadz, saya kemudian setel YouTube-nya Pak Ustadz, saya sama istri ketawa cekikikan. Apa iya Allah segitunya? Apa iya Allah begitu gampangnya? Apa iya Allah begitu mudahnya? Kita datang, kita minta, kita dibagi. Saya dengerin tuh, bagaimana Ji? Iya loh. Terus kemudian saya buktiin itu. Pokoknya kalau sama Allah itu top, dia bilang. Gimana ceritanya Ji? Jadi gini Pak Ustadz, dalam keadaan susah, saya tuh pengen mobil. Terus saya tiru caranya Pak Ustadz, saya sholat di showroom. Bayangin Pak, di Indonesia aja kita nggak bisa loh sholat di showroom. Dia sholat di showroom. Maksudnya gimana Ji? Iya, saya sholat di showroom. Ngikutin cara ente sholat di TKP. Saya sholat, ya Allah saya pengen Camry warna merah, istri saya amin. Ya Allah saya pengen Camry warna merah, istri saya amin. Ya Allah saya pengen Camry warna merah, istri saya bilang amin. Saya setiap Sabtu Pak Ustadz, saya datang ke showroom mobil di Amerika dan saya sholat di dalam, minta sama Allah Camry warna merah. Berjalan sekian bulan Pak Ustadz, ada teman saya ngomong begini, siapa sih namanya lupa Pak, Mas mau jadi sopir Uber nggak? Boleh. Udah, kamu narik aja sopir Uber pakai mobil saya. Terus begitu saya ke rumahnya dia Pak Ustadz, kaget saya, mobilnya itu Camry warna merah. Tahun itu tahun 2012, saya sama istri ngomong begini, ya Allah saya pengen Camry-nya. Waktu itu tahun 2014, saya bilang sama istri, kepada Allah saya pengen Camry-nya warna merah tahun 2014. Nah begitu saya lihat STNK-nya, ini mobil tahun 2012. Kemudian saya bercanda sama Allah, saya bilang begini, ya Allah, emang engkau tidak kenal tahun? Kan saya mintanya sama istri 2014 yang baru, lah kok ini 2012? Saya ngejajal Pak Ustadz, saya ngejajal iman, saya pulangin tuh Camry sama Allah. Maaf ya Allah, saya nggak bisa terima pemberianmu yang ini karena tidak sesuai dengan spek. Gila, nggak sesuai dengan spek doanya 2014. Itu Pak dipulangin, maaf ya, saya nggak bisa terima Camry-nya, saya nyari yang baru aja. Terus nggak lama ditelepon lagi, saya udah ganti Camry yang baru nih 2014, mau nggak? Mau. Dia bilang luar biasa, hasil loh Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah di antara kemudian mempercepat, di antara yang mempercepat inilah ilmu yang sudah kita kenal bertahun-tahun, yakni ilmu sedekah. Ilmu apa Pak? Ilmu sedekah. Yang tadinya 7 tahun bisa ditarik jadi cuma 2 tahun. Yang tadinya 10 tahun bisa ditarik jadi 5 tahun saja, 4 tahun saja, 3 tahun saja, bahkan 2 tahun saja, atau malah 1 tahun saja sedekah. Inilah tausiah terakhir, bab-bab terakhir tentang ilmu yang sudah mengantarkan dengan izin Allah masjid demi masjid berdiri di Korea atas jeripayah saudara-saudara semua. Mudah-mudahan sedekah saudara-saudara semua diganti oleh Allah yang berlipat-lipat gandanya, amin. Kenapa sedekah bisa mempercepat?
Karena kata Allah, setiap sedekah itu dikali 10 hingga 700 kali lipat. Kalau hitungannya bulan, berarti orang yang bersedekah dia 700 bulan lebih cepat daripada yang tidak bersedekah. Lapa 1 tahun 12 bulan. Kalau 700 pil, berarti sama dengan dia berapa tahun Pak percepatannya. Orang kalau melihat pesantren saya, Pak Ustadz pesantrennya gede banget. Padahal kalau dilihat umurnya kita baru 2007, 2008. Kalaupun dihitung dari awal saya ngajar 2004, lah sekarang kita udah punya cabang 8.000 cabang di seluruh dunianya Allah Subhanahu wa taala. Enggak tepuk tangan juga nggak apa-apa, karena ini peristiwa biasa aja. Cuma saya pengen ngomong gitu loh, rasanya kalau tidak pakai ilmu sedekah nggak mungkin Pak. Kita bisa sepantar sama pesantren-pesantren lain yang udah puluhan tahun, bahkan udah ratusan tahun. Dari sisi cabang, Masya Allah, 8.000 loh cabang, itu bukan main-main loh. Bila pakai ilmu sedekah, nggak kebayang sama saya, asli nggak kebayang. Mas yang samping ini, yang ini udah berapa lama di Korea? Ya, 3 tahun 6 bulan. Gajinya berapa? Kira-kira berapa? 10, 20 juta. Yuk ikutin saya. Masalul ladzina, yuk. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Siapa namanya Mas? Mas Haji Atep. Kalau dia, saya, kita semua sedekah 20 juta, diinjak nih, begitu gajian diinjak, disedekahin semua, pam, 14 miliar. 14 miliar. 1 juta jadi 700 juta. Kalau 10 juta 7 miliar, 20 juta 14 miliar. Bagaimana kalau Atep tiap bulan injak terus cetak. Enggak Pak, Atep itu saya Pak, saya tetap makan Pak. Oh iya Pak, Allah Tuhan kita. Miskin amat sih. Nih perhatikan riwayat Yusuf Mansur sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awal ngajar di musola Kalideres. Nanti saya yang pimpin, siapkan waktunya sih. Saya kemudian nggak apa-apa kok, seneng. Jangan nyamperin lagi. Insya Allah beliau nanya masih betah nggak? Masih tahan nggak? Masih sambung terus nih? Insya Allah khusus hari ini kita sampai jam 8 malam. Sallu ala Nabi. Panitia kasihan sama saya karena lagi batuk. Pak Ustadz mau istirahat ya, nanti disambung lagi. Saya bilang nggak usah. Kalau disambung lagi ntar bubar, betul nggak?
Insya Allah kita nggak lama, 15 menit lagi, paling lama 20 menit lagi kita selesai. Atep, insya Allah suatu saat. Mas Atep, saya awal sedekah tuh begini. Saya ngajar di terminal Kaideres. Terus pulang ngajar dikasih duit. Hasil tromol. Kan kalau ngajar kan gitu ya. Jadi duitnya itu duit tromol. Begitu tromol tuh mah. Terus papa keluar musola terminal Kaideres, di bibir terminal beli kacang hijau. Habis ngajar lapar, beli kacang hijau. Kalau tadi ada yang ngomong kalau Atep sedekah tiap bulan diinjak terus, pertanyaannya hidupnya gimana, makannya gimana? Nggak ada Pak. Saya cuma bayangin gini loh, ada nggak sih pekerja Korea yang mau jadi orang gila? Tiap bulan sedekah 0. 3 tahun di Korea berarti 20 juta kali 36 bulan. Maka Allah pun akan membalas 14 miliar kali 36 bulan. Kayak apa kayaknya nih orang? Pak, saya hari ini Pak, satu perusahaan saya yang namanya Waraweng Steak and Shake, ada bebek selamat. Kami termasuk di antara pemodal, pemilik, pemegang saham Waraweng Steak and Shake dan bebek selamat. 2 entity ini aja Pak, 2 triliun Pak setahun. Jadi kok saya pikir-pikir emang nggak mungkin ini amposabla ini. Amposabla, bukan cuma impossible, amposabla. Petren nih kalau dijual hari ini, insya Allah masih 1 triliun. Lah kalau dulu saya mikirnya begini. Jadi pas saya pulang jualan es tuh, ngajar di terminal tuh, terus saya pesan kacang hijau. Begitu saya pesan kacang hijau, air mata saya netes tuh. Kenapa? Karena saya ngerapin duit Pak. Jadi duit tromol tuh kan, ya namanya duit tromol kan, dilipat-lipat, ada yang dilinting-linting. Itu saya bersihin, saya rapiin gini. Nangis saya, ya Allah saya mau makan kacang hijau aja begini amat ya Allah. Di situ saya berubah. Hati saya bilang begini, ya Allah, saya ngajar dapat duit, terus makan pakai duit ngajar. Saya nggak bisa bawain istri saya kacang hijau. Udahlah, malam Rebo besok biar aja. Saya nggak mau bawa duit tromol masjid. Saya nggak mau bawa duit tromol musola. Saya nggak mau bawa duit tromol taklim. Biar aja. Itu buat engkau ya Allah, tapi mohon engkau tanggung makan saya. Apa yang terjadi? Saya baru niat baru niat. Tapi malam Rebo berikutnya begitu saya datang ke musola terminal Kaideres, Allahu Akbar, ada kacang hijau, ketan hitam, ada roti, ada makanan-makanan yang kemarin-kemarin gak pernah ada Pak. Saya bilang, oh begini cara kerja sedekah ya. Belum nih, baru niat, belum jadi Pak, baru niat, udah kayak begitu. Saya skip. Berdasarkan ayat ini kita dikali 700 step. Jadi kalau saya ngomong bukan saya yang ngomong, tapi Allah yang ngomong. Ente sekarang mau duit berapa? Bawa 1 juta. Demi Allah Pak, janji Allah tuh 700 juta kali itu, insya Allah jadi 700 kali lipat. Jadi kalau Anda hari ini hitungan sedekahnya 1 juta, 700 juta. Cuma memang cairnya bagaimana dan apa urusan dia dong, bukan urusan saya. Seperti apa juga pencairannya urusan dia juga. Saya skip karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sama istri punya mobil Pak, mobil Carry GRV, warnanya warna kuning emas. Kami berdua sepakat, Bismillah ya Allah, kami akan sedekahin mobil. Satu-satunya loh. Cuman waktu itu mikir begini loh, saya belum jadi ustadz tuh, belum jadi ustadz. Saya bilang sama istri saya, Mak, saya bilang masih Makmun, teman saya, Mun, kalau kita sedekah mobil nih dan mobil ini diterima oleh Allah, terus Allah ganti 700 mobil, pertanyaannya naruh di mana ini? Saya bukan tidak percaya dan bukan tidak yakin. Saya cuman bingung
Kalau Allah balas, masalul ladzina yunfiquna, kejadian, fi sabilillahi kamathali habba, kejadian, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba, kejadian. Lalu Allah balas 700 mobil. Pertanyaan saya, istri saya, Makmun teman saya, ini di mana naruh mobilnya? Subhanallah. Di kemudian hari kemudian saya jadi ustaz. Mobil saya Pak, mungkin lebih dari 5.000 kali Pak. Percaya? Udah bukan 700 lagi, 5.000 mobil. Bagaimana caranya Allah membalas? Kata Allah apa? Kamu pergi ke Semarang, mobilmu ada di Semarang. Kamu pergi ke Riau, mobilmu ada di Riau. Kamu pergi ke Trenggalek, mobilmu ada di Trenggalek. Kamu pergi ke Cilacap, mobilmu ada di Cilacap. Mobil siapa? Mobil panitia. Hitung aja Pak, Indonesia 500 kota lebih. Kalau saya ceramah di satu kota, yang keluar mobil 2-3 mobil. Semalam aja di bandara berapa mobil? Itu saya bilang bahwa diganti 700 udah kejadian. Saya tidak perlu beli mobil, mobil saya ada di mana-mana. Ini loh cara kerja Allah. Tapi kalau dulu saya tidak sedekah mobil, nggak jadi pas saya ustaz. Ya gitu-gitu aja. Siapa yang namanya Mas? Nih, ya. Hah? Haji Febri. Mas Haji Febri, bawa duit hari ini. Bawa berapa? 20.000 tuh berapa? 200.000. 200.000 kalau 100.000 7 juta. 200.000 kira-kira lebih dong ya. 140 juta. Akidah kita mengatakan bahwa kalau Allah udah bilang sami'na wa ta'na, kan Allah bilang dikali 700, betul tidak? 200.000 kalau dikali 1.000, hitung gampang ya 200 juta. Berarti kalau dikali 700, Mas Haji Febri, maka insya Allah keluar dari sini udah dicatat rezekinya 140 juta. Pak, kalau doa masih menanti Pak, tapi kalau sedekah langsung dicatat, tinggal tunggu pencairan. Ayo ikutin saya sebagai pemukas. Ayo, kalau berdoa, mana suaranya? Kalau berdoa, masih menanti, tapi kalau sedekah, langsung dicatat, tinggal tunggu pencairan. Sallu ala Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Stop. Ayo kita berdoa dulu. Kita berdoa pada Allah. Alhamdulillah kita masuk akhir-akhir tausiah, dan memang sudah selesai tausiah. Saya pengen setiap Anda harus punya omongan. Jangan sampai nggak punya. Mumpung masih muda. Siapa tahu insya Allah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun yang akan datang, Anda akan menikmati yang Anda tanam pada hari ini. Amin. Dan setelah selesai kita berdoa, kita sama-sama bersedekah untuk masjid apa namanya? Darussalam Baran. Kita bersedekah untuk masjid Darussalam Baran karena kita juga masih punya utang dengan izin Allah ke KMF dan ke yang lain-lainnya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan kabul, amin. Apa yang dihajatkan kabul, amin. Dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan, diganti insya Allah 700 kali lipat lebih, amin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sebentar lagi kawan-kawan saya ini akan berdoa dengan doanya masing-masing. Sebentar lagi kawan-kawan saya ini akan berdoa dengan hajat dan kesulitannya masing-masing. Apa yang dihajatkannya dan apa yang sedang dipusingkannya,
apa yang sedang dihadapinya, apa yang sedang dipengeninnya, apa yang kemudian menjadi impian dan cita-citanya. Ya Allah, sebentar lagi kawan-kawan ini akan menyampaikan masing-masing kepadamu ya Allah apa yang ingin disampaikan ya masing-masing. Dan habis berdoa, mereka semua akan bersedekah kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi doanya, terimalah apa yang menjadi sedekahnya, dan gantilah berlipat-lipat sesuai dengan janjimu ya Allah, bahwa sedekah akan diganti 700 kali lipat atau bahkan lebih. Ya Allah, saya mengantar doanya mereka ini, doanya kami ini ya Allah, dengan pembacaan suratul Fatihah untuk Nabi Allah Muhammad SAW, dengan seluruh orang tuanya, istrinya, anak keturunannya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya, untuk para romo kiai kami ya Allah, para guru kami, para ustadz-ustadzah kami, para habaib, para masyayikh, para pendahulu-pendahulu kami, untuk orang-orang tua kami, untuk segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh duniamu ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan berdoa masing-masing apa yang menjadi hajatnya dan masalahnya. Sampaikan kepada Allah sebelum sama-sama kita bersedekah. Bismillah, silakan. Jatuhin omongan sekarang, lalu kemudian susul dengan istiqomah berdoa terus sepanjang waktu. Insya Allah kita akan mendapati itu sebagai buah dari doa kita. Lanjutkan terus doanya, terus doa. Doain juga orang tua, keluarga, dan doain anak turunan hingga akhir zaman. Titip doa juga buat Indonesia dan untuk segenap kaum muslimin muslimat sedunia. Terus amin, amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin. Qabul, 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 qabul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, ayo kita siapkan sedekah yang terbaik. Mana panitia? Panitia mana? Salawat ini.